Kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin Medsos TVRI Maluku. Masih bersama Miku Monik dan Ketua KPU Provinsi Maluku, Bapak Rifan Kebangun. Pak Rifan, kita lanjut lagi. Tadi udah jelasin gimana respon masyarakat ketika Pentaralih datang ke rumah. Nah, sebetulnya nih Pak, apakah masyarakat udah kenal siapa dan apa maksud Pentaralih ke rumah-rumah warga? Apakah mereka sudah begitu aware, sudah begitu tahu tujuan dan peran sebenarnya Pentaralih ke rumah? Ya, sebenarnya kan pemilu ini kan bukan cuma hari ini ya kita laksanakan atau akan mendatang kita laksanakan. Jadi ya sebenarnya kita ingin membangun awareness, membangun kesadaran bahwa ini tahapan awal yang sangat penting untuk masyarakat atau hak pemilih itu menggunakan hak pilihnya. Kita khawatir kalau masyarakat tidak berperan aktif dalam proses yang awal seperti ini, nanti di ujungnya tadi mereka sadar, oh ini kita harus menggunakan hak pilihnya. Waduh, namanya tidak terdaftar misalnya. Masalah lagi. Nanti ngamuk-ngamuk lagi. Atau wah ternyata saya terdaftar di sini kok rumahnya saya di sini kok TPS-nya di sana misalnya, di jauh misalnya. Jadi itu harus kita bangun sejak dini kepada masyarakat bahwa loh pemilu ini sudah dekat loh, ya, kayak orang bilang sumber air sudah dekat lah. Nah ini sudah masuk tahun-tahun politik atau tahun-tahun tahapan. Nah tahapan salah satunya adalah pencocokan dan penelitian. Nah kita harus bangun kesadaran itu kepada masyarakat. Makanya kita datangi kelompok-kelompok yang namanya opening leader. Tahu nggak opening leader itu semacam pemimpin. Kita datangi tokoh-tokoh agama, kita datangi ketua Sunedo GPM, kita datangi itu supaya mereka juga sama-sama. Jadi partisipasi ini tidak bisa kami KPU bekerja sendiri. Jadi tidak bisa. Kita datangi juga misalnya Kodam 16 Patimura, kemudian dan Lanu dan Lantamal. Kenapa? Karena yang menggunakan hak pilihnya kan istri-istri mereka. Betul. Kalau TNI Polri tentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Nah, bagaimana menggunakan hak pilih, melakukan proses pencocokan dan penelitian? Ya, kita harus datangi silaturahmi supaya tadi membangun kesadaran bahwa memang oh ya ada istri-istri TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepolisian. Itu ya butuh juga kita data pencocokan dan penelitian. Tapi sebelumnya juga kita sudah undang. Jadi ya kita ini kan masyarakat Maluku pemilihnya lumayan besar, pemilih perempuan. Jadi segmentasi perempuan itu juga penting. Nanti besok lagi mereka mengetahui peserta pemilunya. Mereka harus tahu juga peserta pemilunya siapa, partai politiknya apa, kemudian apa sih calonnya. Nah itu mereka harus tahu. Ketika kampanye mereka harus hadir pada kampanyenya. Ketika melakukan pemungutan suara nantinya besok ada tanggal, tahu nggak hari pemungutan suara, Monik? Kapan tuh Pak? Ini saya nggak tahu nih Pak. Waduh. Gimana Pak? Berarti Monik nggak, ini karena kita nggak kasih coklat sama bunga ya sama Monik ya. Harusnya kita kasih coklat sama bunga. Ini sama saya mewakili mungkin untuk beberapa masyarakat Maluku yang belum tahu ya Pak. Sosialisasi kita itu penting. Hari pemungutan suara pemilu serentak hari Rabu 14 Februari 2024. Bukan hari Valentine, bukan, atau hari kasih sayang, tapi hari kasih suara maksudnya. Makanya kemarin kita laksanakan kegiatan di 14 Februari kemarin di kantor, kita bagi-bagi bunga dan coklat. Makanya kemarin kalau lewat Jalan Sultan Hasanuddin kita kasih bunga sama coklat. Sehabis ini mungkin bisa Pak, bisa banget kayaknya Pak. Nah, oke Pak. Begitu, gitu ya, demikian. Udah ya selesai. Nah Bapak, nih kalau misalkan Pentaralih turun ke rumah, berarti peran mereka penting banget ya Pak ya, sampai bisa harus turun menjumpai satu persatu warga di kediaman. Seberapa penting sih peran Pentaralih harus ke rumah warga Pak? Oh penting, mereka itu ujung tombak. Jadi ujung tombak itu kalau kita pegang tombak, pernah lihat Martha Christina Tihau nggak? Pernah. Di mana? Patungnya. Patungnya maksudnya. Kan saya belum ada saat itu Pak. Jadi patung Christina Martha Tihau itu kan dia pegang tombak. Ya. Nah ujungnya kan ada ujung tombak. Jadi Pentaralih itu ujung tombak. Mereka harus kuat, mereka harus tajam karena berada di lini terdepan. Sehingga pada lini terdepan itu dalam hal kegiatan pencocokan dan penelitian mereka penting bagi kami. Dan kami terus terang saya sebagai Ketua KPU Provinsi mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman Pentaralih yang tadi sudah bekerja dengan gigi, kuat di panas terik matahari, mumpung cuacanya belum musim hujan ya, mungkin diterpa ombak, itu kerja-kerja yang luar biasa. Wow, salut, apresiasi untuk seluruh dan mereka Pentaralih. itu sebenarnya bagian dari pahlawan-pahlawan demokrasi kita.
Nah, salah satunya tadi melakukan proses pencocokan dan penelitian. Gitu. Jadi harus menghargai juga jasa Tentara Ali sebagai pahlawan. Ayo melibatkan diri dalam pesta demokrasi rakyat pemilu 2024. Oke, by the way Pak, Bapak kita udah mau akhir nih dari. Udah akhir ya? Iya. Waduh. Bapak gimana Bang lagi sudah kopi. Nah ini Pak, apakah pemilu 2024 ini punya euforia tersendiri atau mungkin justru membawa suatu beban gitu untuk masyarakat untuk akhirnya tidak ikut terlibat? Kalau menurut dari kacamatanya Bapak seperti Ya, apa? pemilu itu kan pesta demokrasi. Kita kan sering menyebutkan bahwa pemilu itu pesta. Jadi pesta itu harusnya semarak, harusnya dia bergembira, Yes. harusnya atraktif. Betul. Jadi ya kita harus menyambut pesta ini dengan baik, yang kita sebut dengan pesta demokrasi. Ada pemangku kepentingan utama apa? Pemilih. Nah, mereka itu harus didata, namanya dicokli dan lainnya. Mereka harus bergembira ketika nanti akan menggunakan hak pilihnya. Ibarat pesta itu kan mau mencoblos misalnya pada hari 14 Februari, apalagi hari bertepatan dengan hari kasih sayang, mereka harus mandi dengan baik. Anak-anaknya, ibu-ibunya, orang tuanya berdandan, karena ini bagian dari pesta. Harus kita membangun bahwa ini pesta kita. Karena apa? Kita menentukan arah kehidupan bangsa. Betul. Karena ini sejatinya ini adalah pemilu adalah bagian dari pesta demokrasi tadi. Jadi euforia kita harus jadi nanti kita akan lakukan kegiatan. Salah satunya kegiatan itu adalah kirap pemilu. Jadi itu bagian dari sosialisasi yang kami luncurkan kemarin yang kita bagi-bagi coklat itu nih. Baik, di Pak. tanggal 14. Jadi apalagi kita juga sudah punya jingle pemilu yang nanyanya coklat juga. Coba gimana Pak? Gimana jinglenya? Gimana Pak jinglenya? Udah saya tepuk ini nih Pak. Enggak nyanyi-nyanyi juga Pak. Ada nyanyi. Itu dinyanyikan sama bandnya itu coklat. Ya, dia nyanyi jingle kita. Jadi ya bahwa menggambarkan bahwa suasana ini harus gembira, bahwa pemilu ini harus menjadi bagian dari sarana integrasi nasional. Karena kan ya ada berbeda-beda kan perbedaan. Nah, bagaimana kita mengelola itu? Ya makanya kalau KPU sekarang itu ada punya slogan nih. Nah, slogannya itu bersama KPU kita bahagia. Oh, ini juga saya udah bahagia sebenarnya. Ketawa terus nih sama ketuanya. Ya gitu. KPU-nya melayani, integritasnya 24 jam. Tapi bersama KPU kita bahagia. Nah, itu kita membangun bahwa pekerjaan-pekerjaan kita itu tadi harus betul-betul dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Gitu. Tapi saya suka nih pemikirannya Bapak. Pemilu adalah pesta, tapi kita harus bangun dulu nih state of mind dari diri kita sendiri bahwa saya ingin berpesta hari ini menentukan arah langkah masa depan negara saya seperti apa. Keren banget Pak Rifan. Wow, Pak Rifan kita udah masuk di closing statement. Nah, closing statement silakan Pak Rifan untuk mengajak seluruh masyarakat TVRI Maluku, terutama yang sementara menyaksikan, untuk mengambil bagian atau termasuk juga dalam mengawal dan melek informasi proses persiapan pemilu yang sementara berlangsung menjelang pemilu 2024 nanti. Silakan Pak. Oke, saudara pemilih, pemirsa TVRI. Jadi saat ini kita memasuki tahapan pemilu dan tentu kita sudah melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian. Silakan yang pertama cek namanya terdaftar sebagai pemilih atau tidak yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tentunya. Jadi dicek namanya bisa melalui www.cek.dpt online KPU Go ID. Nanti diumumkan, silakan dicek di papan-papan pengumuman di desa kelurahan atau juga nanti mengecek di tempat-tempat yang lain. Jadi kita berharap partisipasi publik itu yang nanti menentukan proses kegiatan di pemilu serentak tahun 2024. Yang berikutnya nanti juga ada kegiatan bagaimana teman-teman juga saudara pemilih harus mengetahui peserta-peserta pemilu kita. Jadi ada sekitar 18 partai politik yang sudah ditetapkan sebagai KPU sebagai peserta pemilu. Nah, silakan dicek partai-partai mana saja ya. Ada partai politik yang memang peserta pemilu tahun 2019 yang memperoleh kursi di parlemen, ada partai politik di tahun 2019 yang tidak memperoleh kursi, dan juga ada partai politik baru. Silakan nanti dicek. Nanti ada warna-warninya, ada banyak warna-warninya. Yang berikutnya nanti pada proses lainnya kita ingin masyarakat juga membangun partisipasi publik. Lewat bagaimana nanti sosialisasi ini bisa kita sampaikan, dan tentu harus diingat bahwa pemilu sekarang on the track terus berjalan. Kita sudah menetapkan bahwa hari pemungutan suara itu di tanggal 14 Februari Rabu 14 Februari 2024. Tentu ini bukan cocok mencocokkan, tapi ini kata anak-anak gaul, ini hari Valentine.
atau hari kasih sayang. Jadi gunakan hari Rabu 14 Februari 2024 sebagai hari kasih suara. Karena suara itu menentukan kehidupan bangsa dan negara kita. Jadi sampai baku dapat di TPS pada hari Rabu 14 Februari 2024. Iya, 2024. Mantap deh. Terima kasih sekali Pak sudah Terima kasih, datang Manik. dan Aduh. berbagi di Ruang Miku. Sukses Miku. terus ya Pak Rifan. Sama-sama. Dan Sukses juga buat Monik sebagai apa ya? Monik apa ya sebagai ya? Presenter, apalagi pembawa acara. Aduh, Amin Acara- ini sebutkan satu persatu. Ini Iya. jangan manajer saya nih Nah, kayaknya. Kalau acara kawinan, kalau jangan-jangan juga sering diundang bisa. nih. Bapak ini di segmen lain ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sukses Sama-sama. terus untuk tim KPU-nya, KPU Provinsi Maluku. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Miku. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.